Kawan, ini ada sebuah cerita pendek yang penuh hikmah antara seorang pemuda dengan petinggi di perusahaannya tempat ia bekerja. Kawan, suatu hari ada seorang anak muda yang tengah menanjak karirnya. Tapi ia merasa hidupnya tidak bahagia, kawan. Istrinya sering ngomelin dia karena istri merasa bahwa ia, sang pemuda ini, kurang perhatian terhadap dirinya dan anak-anaknya. Begitu juga orang tuanya, kawan, berserta keluarga besarnya. Menganggapnya dia, sang pemuda ini, sekarang sombong karena sudah tidak peduli lagi pada keluarga besarnya. Teman-teman dekatnya dulu dan tetangganya juga menganggapnya demikian. Hingga suatu hari, kawan, si pemuda ini harus mendatangi rumah salah seorang petinggi perusahaan di mana tempat ia bekerja untuk suatu urusan. Setibanya di rumah petinggi perusahaan tempat ia bekerja tersebut, ia, sang pemuda ini, sempat terpukau melihat taman yang begitu indah, tertata rapi, yang ada di halaman rumah petinggi perusahaan tempat ia bekerja tersebut. Tiba-tiba ada yang menyapanya, "Hai anak muda, silakan masuk. Tunggu sebentar di dalam ya. Bapak masih ada beberapa hal yang Bapak selesaikan dulu." Seru tuan rumah atau petinggi perusahaan tempat ia bekerja tersebut. Kawan, si pemuda ini bukannya masuk ke ruang tamu. Si pemuda ini malah bertanya pada sang petinggi perusahaan tempat ia bekerja tersebut dengan pertanyaan, "Maaf Bapak, bagaimana Bapak bisa merawat taman yang begitu indah ini sambil tetap bekerja dan bisa membuat keputusan-keputusan hebat di perusahaan kita?" Kawan, si bapak menjawab dengan ramah, "Anak muda, mau melihat-lihat keindahan lain di rumahku secara keseluruhan, kamu boleh masuk mengelilingi rumahku ini. Tapi dengan syarat, anak muda," lanjut si bapak, "sembari kamu keliling rumah melihat pemandangan yang ada di rumahku ini, kamu harus membawa ini, ada semangkok susu di meja itu, kamu bawa ya, sambil keliling. Jangan sampai tumpah ya. Setelah itu kembalilah kemari." Kawan, dengan sedikit heran dan juga senang hati, sang pemuda mengikuti petunjuk pemerintah atau perintah dari sang petinggi perusahaannya tersebut. Singkat cerita, kawan, tak lama kemudian sang pemuda kembali ke ruang tamu dengan hati yang lega karena semangkok susu yang dibawanya keliling rumah petinggi perusahaannya tersebut sedikit pun
tidak tumpah, utuh. Lalu si bapak bertanya pada pemuda tersebut, anak muda, kamu sudah melihat koleksi batu-batuan yang ada di rumahku? Atau sudah bertemu dengan burung-burung kesayanganku? Sambil tersenyum malu, si pemuda menjawab, maaf Bapak, saya belum melihat apapun, karena konsentrasi saya pada mangkok susu ini dan menjaganya supaya nggak tumpah. Kawan dengan masih membawa semangkok susu yang tadi telah dibawanya, ia berkata, baiklah Bapak, saya akan pergi lagi untuk melihat keindahan yang ada di dalam, yang ada di rumah Bapak ini. Kawan, saat kembali lagi dari mengelilingi rumah petinggi perusahaan tersebut, ke ruang tamu di mana sang petinggi perusahaan tersebut telah menunggunya, dengan hati gembira dan dengan ekspresi rasa kagum pada rumah tempat tinggal sang petinggi perusahaan tersebut, ia berkata pada petinggi perusahaannya tersebut, rumah Bapak sungguh indah, luar biasa sekali, asri dan nyaman sekali sebagai tempat tinggal. Kawan, si Bapak tersenyum simpul, puas, sambil mata tuanya melirik susu di dalam mangkok yang hampir habis karena tumpah. Menyadari lirikan si bapak tersebut ke mangkok yang dibawanya, si pemuda berkata, maaf Bapak, karena keasikan menikmati indahnya rumah Bapak, susunya tumpah semua, nggak terasa. Kawan, si bapak tersebut tertawa lebar. Karena tujuan untuk memberikan sebuah hikmah kehidupan pada salah satu anak buahnya telah mendapatkan jalannya. Lalu sang bapak tersebut berkata, anak muda, sebenarnya ada yang dapat kita pelajari hari ini, yaitu jika susu di mangkok itu utuh, maka rumahku yang indah tak tampak olehmu. Jika rumahku yang indah ini tampak indah, tampak olehmu, maka susu dalam mangkok yang kamu bawa itu tumpah semua. Anak muda, seperti itulah kehidupan. Butuh keseimbangan. Bisa menjaga susunya tidak tumpah, sekaligus kamu bisa melihat dan merasakan keindahan rumah ini. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Anak muda, seimbang membagi waktu dan perhatian. Itu penting, wahai anak muda. Waktu dan perhatian pada Tuhan. Waktu dan perhatian pada pekerjaan, pada keluarga, bahkan pada diri sendiri sekalipun.
harus mendapatkan posisinya, porsinya masing-masing secara serasi, selaras, dan seimbang. Jika kamu mampu melakukannya, anak muda, engkau dapat jaminan engkau akan hidup tenang, ayam, tentram, damai, dan bahagia. Tapi jika tidak, dalam kehidupan ini kamu akan dapat yang sebaliknya. Kawan, kemudian sang pemuda tersebut tersenyum bahagia, bahwa kemudian ia berkata, "Terima kasih Bapak, tidak terduga saya telah menemukan jawaban kegelisahan yang selama ini saya alami. Sekarang baru saya sadar dan tahu mengapa banyak orang menjuluki Bapak sebagai orang bijak dan baik hati." Kawan, setelah itu pembicaraan dilanjut dengan membahas masalah yang dibawa sang pemuda ini ke salah satu petinggi perusahaannya. Kawan, kesimpulan cerita, hidup dalam keseimbangan itu harus jika ingin bahagia. Memang untuk hidup dalam keseimbangan tidak mudah, kawan. Membutuhkan proses pematangan pikiran dan mental. Butuh pengorbanan, perjuangan, dan pembelajaran secara terus-menerus. Tidak cukup hanya 1 atau 2 bulan, 1 atau 10 tahun. Akan tetapi, untuk itu kita butuh sepanjang waktu, sepanjang hidup, untuk terus belajar dan belajar, berusaha agar lebih baik lagi, lebih baik lagi, sampai sempurna. Kawan, hal yang perlu kita ingat dan selalu kita ingat, bahwa kehidupan yang seimbang akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan lahir batin, dunia, dan akhirat. Demikian kawan, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.